Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Salsabila dengan NIM 0305212029 dari kelas PMM1 semester 4, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sumatera Utara. Di sini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Yafizham, STMCS. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya inovasi. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, diantaranya adalah inovasi. Nah, di inovasi ini kita akan membahas mengenai definisi dari inovasi, tujuan inovasi, ciri-ciri inovasi, dan prinsip inovasi. Adapun materi yang kedua akan kita bahas adalah pentingnya inovasi yang akan mencakup dalam berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang bisnis, bidang pertanian, dan bidang pelayanan publik. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam melakukan sebuah inovasi. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu inovasi. Sebagai pendahuluan, tentu kita akan bertanya-tanya, apa sih sebenarnya definisi dari inovasi ataupun tujuan dari inovasi sendiri? Nah, baiklah, kita akan bahas. Jadi, inovasi sendiri memiliki dua definisi, baik secara epistemologi maupun secara terminologi. Inovasi secara epistemologi adalah sebuah kata yang diserap dari bahasa Inggris yang dituliskan atau dibaca sebagai innovation, memiliki arti segala hal yang baru atau sebuah pembaharuan. Sedangkan secara terminologi, inovasi adalah sebuah ide, praktik, ataupun objek yang dianggap baru oleh setiap individu ataupun penggunanya. Jadi kita bisa simpulkan nih bahwa inovasi merupakan hasil dari pengembangan, baik berupa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan ataupun bisa memperbaharui dan menambahkan baik suatu produk yang berupa barang ataupun jasa. Nah, inovasi sendiri itu punya tujuan. Di antaranya adalah meningkatkan produktivitas kegiatan manusia. Yang kedua ada menghemat waktu. Selanjutnya, inovasi menghadirkan sebuah kenyamanan bagi para penggunanya. Nah, tujuan selanjutnya adalah inovasi menambah sebuah kualitas maupun kuantitas dari produk yang dihasilkan, baik berupa barang maupun jasa. Nah, terakhir, inovasi memberikan segala sesuatu itu menjadi lebih efisien. Baiklah, kita masuk ke pembahasan mengenai ciri-ciri inovasi. Inovasi mempunyai beberapa ciri, di antaranya yang pertama keuntungan relatif. Maksudnya, sejauh mana inovasi itu dianggap lebih baik daripada ide sebelumnya ataupun ide yang akan digantikan. Nah, biasanya keuntungan relatif ini berpatokan kepada keuntungan ekonomi, kenyamanan, ataupun kepuasan dari pengguna inovasi. Selanjutnya adalah kompatibilitas. Jadi, sejauh mana inovasi itu dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu maupun kebutuhan bagi para penggunanya. Yang ketiga adalah reliabilitas. Jadi maksudnya sejauh mana tuh inovasi dapat diuji cobakan. Tentu sebuah hal yang baru perlu diuji cobakan untuk melihat sejauh mana kemampuan dari sebuah produk. Nah, yang keempat ada observabilitas. Jadi, sejauh mana inovasi itu dapat dilihat dan dirasakan oleh para penggunanya. Dan yang terakhir adalah kompleksitas. Jadi, sejauh mana inovasi itu dianggap relatif sulit untuk dipahami maupun digunakan.
Materi berikutnya kita membahas mengenai prinsip-prinsip inovasi. Inovasi punya 6 prinsip. Yang pertama, ada inovasi yang dimulai dengan analisis peluang. Maksudnya, seorang inovator itu harus punya kemampuan menganalisis sehingga mendapatkan sebuah inspirasi untuk menciptakan sebuah produk inovatif yang bagus. Yang kedua, inovasi itu bersifat konseptual dan perseptual. Maksudnya, jadi inovasi itu dimulai dengan menciptakan sesuatu yang baru dan dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, inovasi harus sederhana dan fokus. Nah, yang keempat itu, inovasi itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi tidak perlu harus dari hal-hal yang ruwet atau rumit. Nah, yang kelima, inovasi yang sukses bertujuan menuju kepemimpinan. Jadi, inovasi itu harus mengarah kepemimpinan sehingga inovasi itu disebut inovatif. Nah, yang keenam, dalam berinovasi kita itu tidak boleh merasa pintar. Oke, kita masuk ke materi yang kedua mengenai pentingnya inovasi. Setelah mempelajari definisi, tujuan, prinsip maupun ciri-ciri inovasi, tentu kita bertanya-tanya, sebenarnya seberapa penting sih inovasi itu? Dan mengapa harus ada inovasi? Jadi, untuk mengetahui mengapa sih harus ada inovasi, kita perlu mengetahui juga alasan-alasan tentang pentingnya inovasi. Yang pertama, agar tetap relevan dan mengurangi risiko. Inovasi bertujuan untuk mengikuti perkembangan zaman dan mengurangi risiko dalam melakukan kegiatan. Yang kedua, menciptakan solusi baru untuk sebuah permasalahan. Inovasi mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit dan sulit untuk dipecahkan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan wawasan. Dengan adanya inovasi, maka wawasan dan pengetahuan manusia terus bertambah. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas manusia. Jadi, inovasi mampu meringankan dan membantu pekerjaan-pekerjaan manusia. Baiklah, setelah kita tahu beberapa alasan mengenai pentingnya inovasi, nah kita juga harus mengetahui bahwasannya inovasi itu sudah menyentuh seluruh aspek ataupun bidang-bidang dalam kehidupan manusia. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya inovasi dalam berbagai bidang. Di antaranya, yang pertama kita akan membahas pentingnya inovasi dalam bidang pendidikan. Bagi dunia pendidikan, inovasi itu membantu kegiatan belajar mengajar sehingga kegiatan itu lancar, kondusif, kreatif, dan mampu memberikan rasa semangat belajar bagi para peserta didik. Nah, apa sih contoh inovasi dalam dunia pendidikan? Di antaranya ada e-learning yang bisa kita gunakan sebagai tempat diskusi, pembelajaran. Yang kedua ada classroom dan Zoom meeting. Nah, Zoom meeting ini benar-benar bisa dirasakan ketika pandemi COVID berlangsung. Bidang yang kedua adalah bidang kesehatan. Jadi, dalam dunia kesehatan, inovasi itu mampu meningkatkan kualitas kesehatan, memecahkan dan memberikan solusi bagi permasalahan kesehatan dan meningkatkan kemampuan pelayanan tenaga kesehatan. Nah, jadi inovasi dalam bidang kesehatan itu berperan penting untuk membuat bidang kesehatan itu lebih maju dan lebih bagus ke depannya. Adapun contoh untuk inovasi dalam bidang kesehatan, di antaranya bisa kita lihat adalah Peduli Lindungi, yaitu situs yang dibuat Kemenkes ketika pandemi COVID berlangsung. Yang kedua ada e-health, selanjutnya ada teknologi anti kanker, SCVT dan SCCT. Bidang berikutnya yang akan kita bahas adalah bidang bisnis. Nah, dalam bidang bisnis, inovasi membantu membuat bisnis itu menjadi kompetitor, mendorong produksi dengan
kualitas yang lebih baik, meningkatkan situasi serta keamanan dalam bekerja, dan meningkatkan efisiensi bagi suatu bisnis ataupun suatu usaha. Jadi, apa sih contoh dari inovasi dalam dunia bisnis? Di antaranya toko online. Kita tahu semenjak pandemi COVID berlangsung, banyak orang mulai membuka ataupun berjualan di toko-toko online menggunakan platform media sosial. Nah, selanjutnya ada pembayaran yang bisa menggunakan QRIS ataupun barcode gitu, berbentuk barcode. Nah, dalam dunia usaha makanan, kita menemukan banyak variasi, baik dalam bentuk rasa ataupun bentuk dari makanan-makanan dan minuman itu sendiri. Selanjutnya ada bidang pertanian. Nah, inovasi berperan dalam bidang pertanian itu sebagai alat, cara, ataupun metode yang digunakan untuk sebuah transformasi bahan mentah, setengah jadi maupun siap pakai sehingga menjadi produk yang bernilai tinggi serta memiliki nilai tambah. Adapun contoh dari inovasi dalam dunia ataupun dalam bidang pertanian yaitu adalah drone sawah. Ada juga irigasi otomatis untuk tanaman kelapa sawit serta bioplastik. Adapun bidang yang terakhir dari pembahasan mengenai pentingnya inovasi dalam berbagai bidang yaitu adalah bidang pelayanan publik. Dengan adanya inovasi mampu membuat sistem, metode, dan teknologi yang dapat menurunkan biaya, mempersingkat waktu layanan, dan yang terpenting mampu memberikan kepercayaan bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Contohnya itu adalah pembuatan SCK online. Adapun materi yang terakhir yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini adalah langkah-langkah inovasi. Tentu setelah mengetahui definisi, tujuan, prinsip, karakteristik ataupun ciri-ciri, serta alasan dari pentingnya inovasi dan juga keberadaan inovasi dalam berbagai bidang kehidupan, tentu kita perlu mengetahui bagaimana sih cara ataupun langkah-langkah dalam melakukan sebuah inovasi. Oke, adapun langkah-langkah dalam melakukan sebuah inovasi di antaranya yang pertama itu adalah pemerolehan ide dan mobilisasi. Jadi seorang inovator tentu harus memiliki ide-ide baru untuk menciptakan sebuah inovasi yang baik dan bagus. Kemudian ada mobilisasi. Maksudnya ide yang sudah didapatkan itu akan berubah wujud atau berpindah wujud menjadi fisik dan lebih logis. Yang kedua adalah tahapan advokasi dan penyaringan. Jadi ide yang sudah didapatkan itu perlu untuk disaring sehingga kita tahu nih apa sih pro dan kontra dari ide yang kita ciptakan. Apakah dia lebih banyak bernilai pro, apakah lebih banyak bernilai kontra. Yang ketiga adalah tahapan eksperimen. Jadi, tentu dalam sebuah inovasi itu perlu proses pengujian dari ide yang sudah ditemukan tadi. Nah, ada hal yang penting atau hal yang perlu diperhatikan dalam proses eksperimen ini, siapa yang menjadi pelanggannya dan apakah pelanggan itu mampu untuk menggunakan sebuah inovasi yang akan kita ciptakan. Langkah keempat adalah komersialisasi. Jadi pada tahapan ini kita harus memastikan bahwa inovasi itu mampu memecahkan masalah yang ada pada para penggunanya nanti. Dan tahapan terakhir adalah difusi dan implementasi. Maksudnya bisa kita pahami bahwa difusi adalah proses untuk mendapatkan apakah inovasi itu diterima bagi seluruh masyarakat. Sedangkan implementasi maksudnya adalah proses penyiapan struktur, pemeliharaan, dan sumber daya
yang akan digunakan dalam memproduksi sebuah inovasi.